Kabar menggembirakan datang terkait kondisi kesehatan Massimo Moratti. Mantan Presiden Inter itu sejak beberapa hari lalu dirawat di Rumah Sakit Humanitas, Rozzano, akibat pneumonia. Menurut laporan Milano Today, Moratti telah berhasil lepas dari alat bantu pernapasan dan kini mulai bisa bernapas secara mandiri. Ia bahkan dikabarkan sempat berbicara singkat dengan sang istri, Mili, anak-anaknya, serta saudara perempuannya, Bedi. Meski ada perkembangan positif, tim medis masih terus melakukan pengawasan ketat. Kondisi Moratti disebut tetap serius dan membutuhkan kewaspadaan penuh, dengan dirinya masih berada di ruang perawatan intensif. Riccardo Trevisani ikut menyoroti kondisi Inter asuhan Christian Chivu setelah kekalahan dari Udinese pada laga Serie A Minggu malam lalu. Dalam program Fontana di Trevi, Trevisani menilai bahwa masalah utama Nerazzurri terletak pada aspek psikologis, terutama setelah insiden penalti. Chivu benar ketika mengatakan bahwa Inter sangat terpukul secara mental dengan penalti tersebut. Dalam sepak bola modern, situasi negatif bisa terjadi kapan saja. Padahal Inter sebelumnya menang 5-0 atas Torino dan sudah unggul lebih dulu melawan Udinese. Dari posisi percaya diri bisa berubah menjadi panik hanya karena satu kejadian. Itu masalah mental yang sudah lama ada di Inter, ungkap Trevisani. Menurutnya, Inter bukanlah tim terkuat mutlak, tetapi bisa menjadi yang terbaik jika memainkan sepak bola dengan intensitas penuh. Ia mencontohkan bagaimana pemain seperti Darmian, Acerbi, dan Di Marco mampu tampil di level tinggi berkat dorongan pelatih sebelumnya. Trevisani menolak anggapan bahwa skuad saat ini lemah. 3 bulan lalu, semua orang bilang Inter adalah tim terkuat di dunia dan seharusnya bisa menang 7-0 di setiap pertandingan. Jadi jelas mereka tidak seburuk itu. Bahkan, cadangan mereka sekarang pun lebih baik, pungkasnya. Observatorium Sepak Bola Cies merilis laporan mingguan terbaru mengenai hasil finansial aktivitas bursa transfer 2025. Secara global, klub-klub di seluruh dunia menggelontorkan dana sekitar 14,2 miliar euro, meningkat 14% dibandingkan rekor sebelumnya pada 2023. Liverpool menjadi klub dengan pergerakan terbesar, menghabiskan sekitar 500 juta euro dengan pemasukan 255 juta euro. Di belakangnya ada Chelsea, 754 juta euro, dan Manchester City, 556 juta euro. Sementara itu, Inter mencatat 12 perekrutan dan 9 pelepasan pemain dengan total pergerakan 157,9 juta euro. Dari angka tersebut, Nerazzurri meraih pemasukan 54,7 juta euro, tetapi mengeluarkan 103 juta euro, sehingga membukukan defisit 48,5 juta euro. Menariknya, perputaran finansial Inter masih lebih kecil dibandingkan klub seperti Como, Fiorentina, dan Parma. Lega Serie A resmi menetapkan jadwal pertandingan Coppa Italia antara Hellas Verona melawan Venezia. Duel sistem gugur tersebut akan digelar pada Rabu, 24 September, pukul 18.30 waktu setempat. Pemenang laga ini akan menjadi lawan Inter di babak 16 besar. Inter sendiri berada di sisi kanan bagian turnamen, tepatnya di bagian atas. Nerazzurri dijadwalkan turun bermain pada salah satu dari 2 tanggal yang telah ditetapkan, yakni Rabu, 3 Desember atau 17 Desember mendatang. Keputusan manajemen Inter untuk mempertahankan mayoritas pilar utama skuad, sekaligus menambahkan 4 pemain muda serta Manuel Akanji sebagai pengganti Benjamin Pavard, dinilai bukan langkah berisiko. Pendapat itu disampaikan oleh mantan gelandang AC Milan, Massimo Ambrosini. Menurut saya, ruang ganti Inter berisi pemain-pemain dengan karakter kuat. Ada materi manusia yang bisa terus dikembangkan. Tim ini masih punya kemampuan untuk bersaing, belum melewati masa jayanya, ujar Ambrosini kepada Cronace di Spogliataio. Meski begitu, ia menyoroti faktor motivasi pemain tertentu sebagai hal yang perlu diperhatikan. Contohnya, apakah Calhanoglu tetap di Inter karena benar-benar termotivasi, atau ada alasan lain? Itu yang harus dilihat, tambahnya. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, tengah menghadapi dilema jelang laga melawan Venezuela yang akan berlangsung Jumat dini hari waktu Italia. Menurut laporan TC Sports, sang entrenador masih ragu apakah akan tetap menurunkan Lautaro Martinez dalam trisula lini depan bersama Lionel Messi dan Julian Alvarez,
atau memilih opsi berbeda dengan memasukkan Thiago Almada sebagai starter. Persaingan untuk posisi penyerang tengah disebut-sebut dimenangkan oleh Alvarez yang kini bermain di Atletico Madrid, membuat peluang Lautaro untuk tampil sejak menit awal semakin tipis. Kendati demikian, penyerang Inter tersebut tetap menyimpan harapan untuk dipercaya bermain dari awal di Stadion Monumental. Nama Ivan Perisic masih terpatri kuat di hati para pendukung Inter. Mantan winger Nerazzurri itu, yang kini berusia 36 tahun dan bermain untuk PSV Eindhoven, mengaku masih merasa Milan sebagai rumahnya. Dalam kunjungannya akhir pekan lalu, ia berbincang dengan FC Internews sekaligus menerima penghargaan Pallone d'Oro Nerazzurro yang lama tertunda. Inter dan para tifosi akan selalu menjadi bagian dari hati saya. Saya bahkan beberapa kali kembali menonton langsung di San Siro untuk mendukung tim, kata Perisic. Ia mengenang masa-masa saat didatangkan dari Wolfsburg hingga berkembang bersama klub berkat kerja keras, dukungan manajemen, dan arahan para pelatih seperti Spalletti, Conte, hingga Inzaghi. Bersama Inter, ia berhasil meraih Scudetto, Supercoppa Italiana, serta Coppa Italia, dan meninggalkan jejak penting lewat gol-gol krusial, termasuk ke gawang Milan dan Juventus. Kini Perisic tetap mengikuti perjalanan Inter dari kejauhan. Ia juga menaruh harapan besar pada rekan senegaranya, Petar Sucic, yang disebut sebagai rekrutan hebat untuk masa depan. Inter saat ini adalah tim yang sangat bagus. Saya berharap mereka bisa memenangkan banyak trofi. Saya sekarang adalah satu tifoso Inter lagi, ucapnya. Ditanya soal kemungkinan bertemu Nerazzurri di Liga Champions, Perisic tersenyum. Akan menyenangkan jika bertemu nanti, artinya kedua tim sudah melaju jauh. Tapi kalau bisa, lebih baik di babak akhir kompetisi. Dan siapa tahu, suatu hari nanti saya kembali ke Inter, mungkin sebagai pelatih, tutupnya sambil bercanda. Luis Suarez melontarkan komentar mengejutkan soal Lautaro Martinez. Dalam wawancara di kanal YouTube streamer Argentina, Davo Senize, penyerang Inter Miami itu mengaku tidak terlalu menyukai gaya bermain kapten Inter tersebut, bahkan lebih memilih Julian Alvarez. Pernyataan ini cukup kontras jika dibandingkan dengan ucapan Suarez 5 tahun lalu. Pada 2020, ketika Barcelona begitu gencar memburu Lautaro, El Pistolero justru memberikan pujian setinggi langit. Saat itu ia menyebut Lautaro sebagai pemain hebat yang tampil di level tertinggi bersama Inter, serta menegaskan dirinya dan rekan-rekan di Barca siap membantu sang striker untuk beradaptasi jika benar-benar bergabung ke Camp Nou. Jumat pagi di Appiano Gentile akan digelar laga uji coba tertutup antara Inter dan Padova asuhan Matteo Andreoletti. Pertandingan ini menjadi ajang penting bagi kedua tim untuk menilai kondisi sejumlah pemain. Di kubu Inter, perhatian tertuju pada Andy Diouf, salah satu rekrutan anyar di bursa transfer musim panas. Laga ini akan menjadi kesempatan pertama bagi gelandang muda tersebut untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan staf pelatih. Sementara itu, Padova akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi menit bermain kepada Kevin Lasagna, sekaligus menunggu lampu hijau dari tim medis terkait kondisi Jonathan Silva. Namun, Alejandro Papu Gomez dipastikan absen. Penyerang asal Argentina itu masih menjalani hukuman skorsing akibat kasus doping dan baru bisa kembali bermain setelah sanksi berakhir pada bulan Oktober, sehingga untuk sementara hanya diperbolehkan berlatih.